Kalau di para kiai ya, para ustadz, jenengan mungkin akan dikasih doa dan doa itu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di sini. Nah, kali ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan sih sebenarnya sama Ki Bagus sih. Kali ini kita berbicara mengenai jodoh ya Ki, terutama temanya bebas ini berarti. Ini oke nggak apa-apa. Ini terutama buat orang-orang yang mungkin kesulitan jodoh atau susah jodoh padahal usianya sudah ya tergolong matang gitu. Untuk orang-orang yang seperti itu kan mungkin juga ada yang konsultasi atau datang ke Ki Bagus. Tapi juga di luar sana banyak juga yang mungkin mempunyai cara ikhtiar sendiri Ki, yaitu dengan membeli buku atau yang isinya mantra-mantra atau yang isinya tulisan ayat-ayat yang mana itu semacam ajian benar gitu, yang mana itu kalau dilakukan katanya bisa bikin gampang jodohnya, cepet nikah, cepet kawin begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini ayat-ayat seperti itu tuh benar nggak Ki? Ini saya juga kebetulan membawa contohnya buku yang sudah buku juga yang saya sampean kok bawa buku semacam ini karena memang susah jodoh ini ya, penasaran ya Ki ya, ingin menanyakan sih sebenarnya di sini. Mudah mendapatkan jodoh, cepat mendapatkan calon teman hidup idaman. Wah ini itu di situ juga ada tulisan ayat-ayat begitu Ki. Silakan ditanyakan lagi. Ini saya ambil contoh yang di sini ya Ki ya. Ini ada mahabbah agar cepat mendapat jodoh. Terus di sini tuh ada tulisan ayat begitu, kan? Yang mana tuh nanti kalau kita tulis di sepotong kain atau apa ketentuannya seperti itu nanti akan cepat dapat jodoh. Nah, hal-hal seperti itu tuh bener nggak Ki sebenarnya Ki? Ini kan sama seperti ini Mbak. Ibaratnya jenengan datang ke kiai ya, atau teman-teman udah datang kemana-mana nih. Mungkin kasusnya juga sama kan? Saya ingin cepat dapat jodoh. Nah, kemudian dikasihlah sebuah ayat. Di situ kan ada tulisan kan ayat ya kan, suatu doa. Kemudian dituliskan ke mana itu? Kain. Di sepotong kain sutra berwarna kuning. Kain sutra. Waduh mahal kan? Kain sutra beli segini kan. Kemudian tuliskan, kemudian ada lagi yang disuruh lakukan. Terus dibakari kemenyan Jawa, terus sambil membaca asma Allah sebanyak 1000 kali, dan tulisan itu dikalungkan kepada perempuan yang ingin dapat jodoh itu tadi. Maka insya Allah katanya akan cepat nikah begitu. Pertama yang mungkin saya bedah ya, ini nanti dulu. Ini ada hal yang perlu saya luruskan juga. Kembali tadi Mbak ke kiai, kalian diberikan suatu amalan, disuruh ngamalkan. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbaiki energi di dalam tubuh kalian. Orang yang susah jodoh ya, udah dekat gagal atau bahkan nikah gagal berkali-kali, itu yang terjadi yang salah adalah orang itu. Misalkan saya nih gagal nikah, yang nggak baik adalah bukan penampilan kalian ya. Terkadang itu ada energi yang membuat selalu tertolak Mbak. Nah, kalau kalian datang ke kiai, orang pinter, Anda diberi jampi-jampi itu kan bacaan. Ke kiai disuruh baca surat Yusuf ayat 4 misalkan. Itu untuk memperbaiki aura kalian masing-masing. Nah, kalau di dalam buku itu ya kan, di situ tulislah ayat ini di mana tadi? Kain sutra. Berwarna kuning. Iya, harus yang berwarna kuning. Dibakari kemenyan. Iya, benar. Kemudian dibacain apa tadi? Asma Allah 1000 kali. 1000 kali. Kalau saya pribadi kalau ada kayak persembahan semacam itu, nanti takutnya ya, nanti ada energi yang lain masuk, bisa jadi jin yang akan masuk ke dalam orang itu. Jadi itu semacam ilmu pelet lah. Begitu. Terkadang di dalam buku kita boleh kok belajar Mbak. Belajar untuk apa, memperbaiki diri, energi kah, atau kita mencari doa kah. Saya pribadi lebih suka untuk kalian main logika juga. Bisa nggak semacam itu, logikanya main nggak? Nah, kalau saya pribadi kalau lihat semacam itu, contoh lagi lainnya itu ada apa itu? Silakan. Terus juga ada apa ini ibaratnya kayak tulisan raja begitu ya Ki ya, yang mana untuk apa itu? Untuk menggoyahkan hati orang yang ingin kita luluhkan begitulah. Rata-rata kan sama kan, disuruh untuk menuliskan raja, kemudian untuk
apa namanya pembuktian itu ada namanya tirakat, Mbak. Makanya tadi kan disuruh asma 1000 kali. Berapa hari itu kayaknya, kayak ada tulisan 12 atau dilakukan berhari-hari kan? Nah, tidak ada penjelasan berapa harinya sih, Ki. Itu tirakat biasanya, tirakat apa namanya? Orang ini layak atau tidak mendapatkan suatu energi itu ada tirakat, ya ada persembahan lah ibaratnya, pembuktian. Contoh lah kalau kalian pingin punya kemampuan apa begitu secara spiritual, Anda ya harus puasa dulu, wiridan, ya kan, meditasi, bertapa. Nah di situ raja itu tujuannya semacam itu. Nah misalkan nih Mbak, misalkan saya nggak ngapa-ngapain nih, saya tulis rajahnya, ya kan, saya tulis rajahnya. Udah saya lipat kertasnya atau kainnya saya lipat. Apakah ada energi di situ? Nggak akan ada. Anak kecil nih, anak SD lah katakanlah, suruh aja lomba menggambar, tapi yang digambar raja. Suruh nyimpen masing-masing, raja agar jadi pinter. Itu nggak akan ada energinya, Mbak. Karena apa? Proses spiritual itu belum ada di situ. Proses spiritual di situ pasti ada ya, di buku mungkin ada itu. Ada yang disuruh puasa, ada yang suruh zikir, ada tadi yang di depan malah disuruh bakar kemenyan. Ya, takutnya nyeleneh nanti. Makanya itu adalah proses spiritual untuk mendatangkan energi. Nah, kalau di para kiai ya, para ustadz, jangan mungkin akan dikasih doa, dan doa itu disuruh zikir, ya kan. Kemudian itu pun akan terwujud ketika kalian juga faham keseimbangan alam antara suatu energi spiritual dengan energi kenyataan. Itu harus seimbang. Contoh saya, kalau saya mau dapat uang, Mbak, apakah saya doa saja duduk di sini dapat uang? Tidak mungkin ya, Tidak mungkin kan? Nah, itu keseimbangan antara spiritual dengan dunia nyata. Saya berdoa agar dapat uang, ya Allah dapat uang. Tapi saya duduk di sini diem aja, nggak ngelakuin apapun, nggak akan datang uang jatuh dari langit. Ya harus ada dunia nyata, kita harus imbang. Oke, saya sudah berdoa kepada Allah, saya akan berusaha. Contoh jodoh tadi. Ya, jadi mungkin di buku ini secara umum menjelaskan untuk spiritualnya. Secara kenyataan untuk membuktikan itu ya harus berjalan. Jodoh itu pasti datang kok, Mbak. Asalkan orangnya mau mendatangi jodohnya juga. Ibarat praktek langsung ini, teman-teman, ini ada lampu nih. Orang, ya kan, lampu ini kan bisa dimatikan. Saya kan kasih praktek biar paham semuanya. Lampu ini mati, ibarat kalian susah jodoh. Ini orang ini susah jodoh, ya kan. Kemudian dia apa itu namanya? Berdoa, zikir, nulis raja, pakai jimat, buka aura, apalagi yang bisa mendatangkan. Pokoknya energinya sudah bagus, dia akan bercahaya, ya kan? Dia sudah bercahaya nih, auranya bagus, auranya bersinar. Nah, secara real, kenyataan, orang itu harus juga berusaha secara nyatanya mendatangi tempat-tempat yang mungkin jodoh kalian di situ. Aku kepingin dapat jodoh seorang PNS, tapi kaliannya perginya ke pasar tradisional yang nggak ada PNS di situ. Aku kepingin punya jodohnya seorang apa namanya ustadz, tapi kalian nongkrong atau carinya di klub malam, ya nggak akan ketemu, Mbak. Nah, ini kan sudah percaya. Nah, kalau kalian hanya diem di rumah, cahaya itu akan tertutupi, teman-teman. Nggak akan ada yang lihat kalau kalian itu sudah berubah. Nah, kalau kalian keluar rumah, cahaya ini akan terlihat menyilaukan. Mungkin ketika di jalan ada seorang jodoh yang lihat, wah orang ini kok menarik, ada ketertarikan di situ, ada energi yang main di situ. Akhirnya terjadilah jodoh itu, ada ikatan yang mulai terjalin, ada ikatan batin yang mulai muncul. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah ada ikatan batin saling klop, kemungkinan besar jodoh akan terjalin di situ. Ada kecocokan nanti di situ ya, Kia. Karena energi saling tarik menarik tadi. Itu ya kita bercermin di buku. Buku itu boleh dipelajari, tapi juga harus main secara logika kita. Apakah itu bagus atau tidak? Bahkan kalau mungkin dengan sampai baca Mbak semuanya, ya itu kan juga ada doa yang dibaca,
ada yang apa itu rajah yang ditulis, yang harus ditulis, ya kan, jimat itu kita nggak salah karena budaya Indonesia itu ya pakai jimat dari zaman dulu semuanya. Di pondok pesantren juga kadang mengajarkan hal yang serupa kok. Tulislah doa ini, nanti sampean ingat gak dulu pas waktu ujian, mau ujian pas sekolah disuruh baca doa, kemudian dibakar, diminum airnya. Nah, terus juga ada yang pensilnya dirajah ditulis doa begitu. Doa itu adalah harapan secara spiritual. Tapi korelasinya harus paham juga apa yang harus dikerjakan selanjutnya, semacam lampu tadi untuk mendatangkan jodoh gitu. Berarti ini ibaratnya di sini jimat itu sebagai perantara ya Ki? Perantara. Niat, yang penting adalah niat tadi Mbak. Kalau kita niatnya adalah usaha secara lahir, secara nyatanya, dan usaha secara batinnya, spiritualnya, ya kita niatnya hanya sebagai wasilah perantara. Misalkan ada ibu rumah tangga yang suaminya sedang ada masalah nih, ya, ada masalah karena tergoda pelakor. Dia boleh kok pakai energi pemikat dari cincin yang memiliki energi, dari mustika, ya agar suaminya bisa kembali lagi. Tapi balik lagi, cincin itu sebagai alatnya, perantara energi yang baik untuk kembali lagi seperti semula. Sama seperti jodoh. Jadi untuk doa-doa atau rajah jimat yang tertulis di sini juga pasti tidak akan ada hasilnya kalau kita tidak imbangi dengan kenyataan tadi itu ya Ki. Udah buka, misalkan ya sampean udah buka aura, sudah bagus, duduk di kamar atau rebahan di kamar ditutup, nggak mungkin tuh pangeran jatuh dari langit ketepuk, kan nggak mungkin. Iya benar. Iya kan, oke semacam itu Mbak. Jadi intinya ini boleh dilakukan Ki. Boleh, kalau saran saya, jangan saya. Ilmu spiritual boleh dilakukan, belajar dari mana saja, tapi juga harus ada pembimbingnya. Oh, begitu. Walaupun buku itu tanpa guru, ya tanyalah kepada orang yang mungkin paham. Boleh nggak, misalkan tanya kepada saya, boleh nggak Ki saya belajar ilmu ini? Kalau saya lihat itu bagus, ya boleh, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mungkin saya kasih syaratnya, ini jangan dilakukan, ini boleh dilakukan, semacam itu. Jadi mintalah pendapat, tetap ada bimbingan ya Ki, ya, bimbingan atau arahan dari orang yang lebih paham. Iya, semacam itu Mbak. Nah mungkin itu dulu ya Ki di sini yang saya bahas. Ini sudah cukup menjawab rasa penasaran saya sih. Yang mana dengan kan banyak juga ya buku-buku di luar sana tuh yang menulis mantra untuk ini, jimat untuk ini, nanti ditulis atau diapain itu kan ini juga banyak, cukup menjawab penasaran saya dan sekarang saya sudah paham. Kalaupun ada ayat atau raja atau jimat itu tetap intinya harus ada bimbingan atau arahan dari guru begitu. Betul sekali. Dan juga harus diimbangi dengan niatnya tadi dan usaha nyatanya. Betul sekali. Untuk memaksimalkan hasilnya. Saya doakan semoga sampai cepat dapat jodoh. Amin. Kok nyari buku kayak gitu. Ini terima kasih loh Ki atas waktunya pada kali ini. Teman-teman juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.